Misteri bling-bling lampu kampung saat malam. Pengalaman ngeri di jalan sepi. Jalan malam pedesaan, malam menyelimuti desa sunyi. Motor melaju pelan di tikungan, lampu jalan kelap-kelip menyapa. Angin malam bisik cerita lama. Oh jalan pedesaan, kau panggil aku di bawah bintang. Hati berdegup, kelap-kelip cahaya rahasia malam. Perjalanan ini tak ingin berhenti. Sawah gelap, katak bernyanyi riang. Jambatan kayu goyang pelan, bayang pohon menari di aspal basah. Kenangan pulang campur rindu rumah. Oh jalan pedesaan, kau panggil aku di bawah bintang. Hati berdegup, kelap-kelip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sore ini kita jalan-jalan keliling jalan di pedesaan kita ini sambil menikmati pemandangan sore hari, melepaskan lelah, melepaskan rutinitas seharian penuh bekerja di pekarangan rumah kita. Nah, pada sore menjelang malam ini kita melihat suasana pedesaan yang begitu indah, yang menakjubkan. Nampak di sini lembayung ini, sinar lembayung tandanya matahari sudah mulai terbenam karena saat ini sudah menunjukkan jam 18:30. Nah, sekarang kita jalan santai dan enjoy saja guys, sambil menikmati suasana sore sampai rencana kita nanti pulangnya jam 7 sampai jam 8 atau jam 20 sampai jam 20-an malam. Ya, beginilah guys. Kita jalan santai saja, enjoy dengan sepeda motor kesayangan kita ini, sambil menikmati suasana malam yang begitu cerah, yang begitu indah, dan kelihatan di sini langit yang berwarna merah jingga. Sangat cerah sekali guys. Oke guys, saksikan perjalanan kita guys. Ya, kita lanjutkan lagi guys perjalanan kita, karena kita sempat berhenti di sini melihat langit yang berwarna merah jingga. Ya, sambil pelan jalan sepeda motor kita ini, kita berdua nih guys dengan teman pasangan hidup kita, dan kita nikmati proses perjalanan ini
sama dengan menikmati proses perjalanan hidup. Sepanjang jalan ini kita lalui sambil bercerita, bercengkrama, bersenda gurau, menceritakan bagaimana perjalanan kita dalam mengarungi kehidupan ini, menceritakan suka dukanya kehidupan, menceritakan pahit manisnya kehidupan. Di samping ada pahitnya, ada manisnya. Di samping ada suka dan ada dukanya. Di samping ada susah dan ada senangnya. Nah, begitulah kehidupan guys. Dan kita lalui seiring berjalannya, bertambahnya usia dan umur kita. Oke guys, sambil bercengkrama terus dalam perjalanan ini. Kita berjalan terus sampai malam guys. Tanpa terasa guys, hari pelan-pelan sudah mulai gelap juga, dan langit yang berwarna merah jingga ini pelan-pelan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gelap. Ya, kita terus berjalan. Di samping kiri kanan kita banyaknya rumah-rumah penduduk di pedesaan ini. Kadang-kadang kita lewati ada ya sepi, kemudian ramai, kemudian ada lalu lalang sepeda motor dan mobil. Kadang-kadang jalannya sepi. Nah, suasana seperti itu yang sangat merasakan bagaimana ada saat kita rasa sepi, ada rasa kedamaian, dan juga ada rasa suasana sangat menyenangkan guys, tanpa bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, begitulah guys. Jalannya lurus, kadang berbelok, kadang ada tikungan. Nah, kita jalan pelan-pelan terus guys, dan selalu berhati-hati. Kalau ada orang yang melewati jalan kita, kita dahulukan saja, karena kita di sini hanya pelan dan pelan tapi pasti. Karena apa yang kita kejar dalam hidup ini guys, karena semuanya sudah kita lalui. Ibarat dalam perjalanan, dengan usia yang sudah memasuki kepala 5 ini sudah matahari sudah mulai condong guys ke arah barat. Nah, begitulah juga dengan kehidupan ini. Kita lihat di ujung sana, di langit sana, matahari sudah terbenam. Tinggallah warna langit berwarna merah kejingga. Nah, kita ibaratnya hidup kita lalui dengan proses. Kadang-kadang kita melewati berbagai macam rintangan. Nah, kita istirahat dulu guys, karena kebetulan sepeda motor. Ya, kita harus mengisi minyak juga guys, karena kita lihat sepeda motor kita kehabisan bensin. Nah, supaya dapat berjalan lagi dan berjalan lagi. Ya, begitu juga kita guys. Kadang kita harus membutuhkan makanan supaya kita berenergi dan bertenaga kembali.
Nah, begitu pula sepeda motor ini. Mereka berjalan dan butuh minyak, bensin untuk supaya bisa berjalan lagi. Nah, ini kita tengok, ini orang-orang sedang memandikan sepeda motornya. Dan segala berbagai macam kehidupan kita tengok di sini, guys. Orang ada berjalan, ada bersepeda motor, ada mencuci motornya, dan ada orang yang pulang dari kegiatan rutinitas sehari-hari ke rumahnya masing-masing. Disinilah kita lihat, guys, gambarannya kehidupan ini. Kita tengok pasangan suami istri, baik tua maupun muda, anak muda yang masih berhura-hura dengan kehidupannya. Nah, di sini kita belajar, guys, belajar melihat bagaimana pola kehidupan kita ini. Rutinitasnya sehari-hari, apalagi di pedesaan ini dengan berbagai macam kehidupan. Ada yang bertani, ada yang berdagang, dan ada yang bekerja kantoran, ada yang guru atau pendidik. Nah, begitu juga kita, guys. Kita di samping memiliki bisnis, kita juga melakukan kegiatan tambahan sehari-hari untuk mengisi hari-hari kita menjelang pensiun ini, guys. Karena kita tidak selamanya bisa bekerja. Ada batas dan saatnya kita pensiun. Ya, begitulah pola kehidupan, guys. Kalau kita bekerja, pasti ada pensiun. Nah, jika kita sehat, pasti ada sakit. Dan jika kita muda, pasti ada tuanya. Dan kita lihat di sini, semua kehidupan itu beragam. Tidak semua orang itu pasti ada saat dia susah. Selagi dia susah di bawah, selagi dia di atas, dia senang. Nah, jadi hidup itu ibarat roda yang berputar, guys. Nah, begitu juga roda berputar di sepeda motor kita ini. Dia berputar terus, dan berjalan terus. Nah, begitulah kehidupan ini, guys, kalau kita maknai. Itulah filosofi kehidupan ini. Jadi, kita tidak selamanya di atas, guys. Kadang-kadang bisa di bawah. Dan juga tidak selamanya di bawah. Kadang-kadang bisa kita di atas, guys. Nah, jadi kita enjoy menjalani kehidupan ini easy dan excellent. Itu yang diajarkan oleh guru kita. Begitu juga, guys, dalam bekerja nih, guys. Kita tidak akan selamanya bekerja. Pulang pergi pagi, pulang petang. Semua waktu kita tukar. Semua tenaga kita tukar dengan waktu. Dengan cara itu kita memperoleh penghasilan. Nah, cuma masalahnya kita tidak selamanya kuat. Tidak selamanya kita sehat. Dan tidak selamanya kita muda. Kita melewati proses itu, guys. Ada melewati proses saat kita masih bertenaga dan kuat. Ada saatnya kita melewati fase bahwa kita akan menurun. Nah, pada fase
akan menurun ini, kita harus persiapkan. Apakah berbentuk tabungan, apakah itu berbentuk asuransi, atau berbentuk investasi. Nah, hidup ini berpola. Tidak semua orang itu sukses, dan tidak semua juga orang itu gagal. Nah, jadi sukses berpola, gagal juga berpola. Nah, jadi selama perjalanan kita ini, kita lihat berbagai macam kehidupan. Nah, begitulah suasana walaupun di pedesaan guys, yang nyaman dan tentram ini. Kita lihat masyarakatnya yang homogen, yang hidup berdampingan, yang hidup suasana keakraban, bergotong royong. Kita lewati proses ini. Dan kita juga sudah melalui proses hidup di perkotaan. Di perkotaan dengan suasana kehidupan yang intensitas tinggi guys. Di sini di perkotaan itu kita lihat orang berpacu dengan waktu. Siapa yang cepat, dia akan dapat. Nah, siapa yang gigih, dia akan memperoleh bagian yang banyak. Nah, begitu juga guys. Berbeda dengan suasana di pedesaan. Di pedesaan ini ada sedikit suasana saling tolong menolong, saling hidup kekeluargaan. Nah, jadi kita sudah melewati dua fase ini. Kita sudah hidup di kota dan juga sudah merasakan hidup di pedesaan. Nah, suasana di pedesaan ini guys, kita merasakan suasana yang sangat berbeda. Yang selama ini hidup kita di perkotaan dengan kesibukan dan rutinitas yang intensitas tinggi menyebabkan kita sedikit tegang atau stres. Tetapi setelah kita hidup di pedesaan ini, kita sudah merasa enjoy guys, tenang, sambil mempersiapkan masa pensiun kita. Jadi beginilah guys, kita lalui kehidupan ini, kita harus mencoba terus. Harus bagaimana supaya kita melewati semua fase ini. Beginilah guys, ini kita sudah merasakan malam dan hidup harus dijalani. Suasana desa pada malam ini kelap-kelip lampu, rumah-rumah penduduk. Ini ada mobil kiri kanan kita. Ya, kita lewati saja guys. Kita lihat. Nah, begitulah guys. Tidak terasa guys, perjalanan kita sudah menunjukkan jam 19 atau pukul 7 malam guys. Sudah setengah jam perjalanan kita ini, dan kita sampai di daerah Nagari Pasar Baru Bayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, beginilah desaku guys. Desa yang indah, yang nyaman, yang asri, yang penuh dengan kekeluargaan. Dan kita lihat di sini
jalan besar, jalan lintas barat di Pulau Sumatera ini, yaitu dari Padang menuju ke Bengkulu. Nah, jadi pesisir selatan ini adalah daerah yang membujur dari utara ke selatan, yang berada di pinggir pantai. Jadi sepanjang daerah ini, sepanjang itulah pantainya guys. Makanya disebut daerah pesisir selatan. Nah, kita mampir guys dulu guys di penjualan bibit cabai guys. Biasa guys, kita terus kalau berjalan tidak lupa untuk beli bibit cabai yang akan kita tanam. Dan ini kebetulan karena pasca hujan kemarin banyak cabai kita yang layu fusarium guys, diserang oleh bakteri hama antraks. Nah, akhirnya kita beli bibit untuk penyisipan cabai-cabai yang sudah mati guys. Ini banyak sekali bibitnya guys. Ini bibit cabai ini dari daerah Kabupaten Tanah Datar yang dibawa oleh orang yang dijual di sini dengan harga 400 per batang. Nah, kita beli sedikit saja guys untuk penyisipan. Nah, selesai beli ini guys, kita akan melanjutkan perjalanan karena hari bertambah malam juga, karena sudah menunjukkan pukul 20 ini guys. Rencana kita akan melanjutkan pulang ini guys. Ya, akhirnya kita pulang guys. Ini sudah jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya, kita menuju ke arah Talaut. Di sanalah tempat tinggal kita guys. Ya, kita tetap berjalan pelan-pelan, tidak terlalu cepat, karena kita sambil menikmati suasana malam nih guys. Bagaimana suasana malam di pedesaan ini, kita rasakan sensasinya guys. Kita lihat ada rumah-rumah penduduk yang tidak ada lampunya, dan ada yang pakai lampu. Dan kadang-kadang kita melihat 1-2 sepeda motor dan mobil berpapasan dengan kita. Ya, kita jalan terus dan jalan terus. Kiri kanan kita banyak orang yang jual goreng-gorengan seperti bakwan, goreng pisang, goreng tahu, dan sebagainya macamnya. Ya, kita tetap bercengkerama sambil berjalan nih guys dengan istri kita. Ini kita melewati pintu gerbang. Inilah ciri khas dari Kecamatan Bayang guys. Dan jalan ini tembus ke Kabupaten Solok, yaitu tepatnya di daerah Danau Kembar Alahan Panjang, yang sangat sensasional guys. Karena Alahan Panjang itu terkenal dengan negeri Eropanya yang dingin dan danaunya yang sangat
indah sekali. Begitu juga dengan pesisir selatan ini guys, yang berada di tepi laut, yang dijuluki dengan negeri sejuta pesona, karena begitu banyak juga objek wisatanya guys. Misalnya di Carocok, nah, tempat orang berolahraga para layang, yaitu layang gantung. Nah, banyak di sana guys. Dan juga ada pulau-pulau eksotis seperti Pulau Cingkua. Nah, di sana orang banyak berlibur guys. Dan di Mandeh ada Pulau Setan. Di sana kita bisa menikmati berenang, menikmati naik bot banana, dan melewati jalan yang sangat indah sekali di Pulau Mandeh itu guys. Nah, kita lanjut guys, karena kebetulan di kiri kanan kita ini tidak ada lampu penerang guys, hanya diterangi oleh lampu rumah-rumah penduduk. Jika kita melewati jalan yang gak sepi guys, itu agak gelap, ngeri-ngeri sedap juga guys. Tapi biasalah guys, tidak terlalu sepi betul, tetapi sensasinya sangat beda guys. Kadang kita juga merasakan takut juga, tapi tenang saja guys, karena desa kita ini desa yang sangat nyaman sekali. Nah, kita jalan terus guys. Kita jalan terus menuju ke rumah kita ini. Kalau dari Pasar Baru ada lebih kurang 6 km. Nah, di dalam perjalanan kita menuju pulang ini, kita melewati berbagai macam nagari. Nah, ini guys agak gelap ini. Nih, kiri kanan kita ini ada persawahan nih guys, tapi nggak nampak nih kalau malam hari. Nih, terang lagi. Dan dari sini, kalau kita pergi ke Alam Panjang dari Pasar Baru ini cuma lebih kurang melewatinya 1 jam saja guys, lebih kurang. Karena jarak tempuhnya ada sekitar 45 km. Itulah jalan tembus pesisir selatan dengan Kabupaten Solok guys, yang terletak di bagian pedalaman Provinsi Sumatera Barat, yang terkenal juga dengan daerah Dare guys, daerah darat. Karena orang sini menyebut kalau jauh ke dalam sana itu disebut daerah Dare, sedangkan kita ini disebut daerah pasisir karena berada di pesisir pantai. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya guys. Kalau di daerah Dare itu objek wisatanya danau, gunung-gunung, air terjun, dan berbagai macam objek wisatanya guys. Tapi kalau di daerah pesisir selatan ini pantai guys. Suasana pantai yang sangat eksotik sekali. Nah, kita melewati jalan yang gelap lagi nih guys. Ini di kiri kanan kita ini sawah, tidak nampak guys. Karena kekurangannya kita tidak punya lampu penerangan di jalan. Yang membantu kita hanya kelap-kelip lampu sepeda motor dan lampu rumah penduduk.
Ya begitulah guys, perjalanan pada suasana malam. Sensasinya sangat beda guys. Kita lihat, tapi nggak ada hantu guys. Kecuali kalau udah larut malam, udah mulai sepi, tidak ada lagi yang lewat. Wah, bisa juga berdiri bulu kuduk kita guys. Nah, sekarang masih jam 20 lewat 10 menit nih guys di jam tangan kita. Ya, kita terus berjalan. Ini masih banyak juga lalu lalang sepeda motor dan mobil nih guys. Karena jalan ini juga termasuk sudah jalan provinsi guys. Karena sudah melewati 2 kabupaten, bukan jalan kabupaten lagi. Maka lalu lalang sepeda motor dan mobil banyak juga. Nah, pada pasca banjir bandang kemarin, jalan ini di Kotorana putus guys oleh banjir bandang, yaitu meluapnya Sungai Batangbayang. Ya, momen itu tidak sempat kita buat videonya guys, karena kita tidak berani jalan-jalan. Kita hanya berada di rumah saja. Kebetulan kita tidak terdampak nih guys, daerah kita ini. Karena yang terdampak itu sekarang adalah dataran tinggi guys. Ya, jadi di ujung jalan ini ada sebuah kecamatan lagi. Ini lebih kurang 15 kiloan lah, kurang lebih lah 10 sampai 15 kiloan. Kita memasuki kecamatan Bayang Utara. Ini namanya Bayang. Nah, di Bayang Utara ini daerahnya dataran tinggi, sudah banyak pegunungan. Nah, jadi kalau di sana musim hujan, yang dikhawatirkan oleh penduduk adalah longsor dan banjir, yaitu meluapnya Sungai Batangbayang. Nah, bagi yang rumah-rumah yang berada di pinggiran sungai, itu sangat was-was guys. Karena kalau Batangbayang meluap, itu sangat besar guys. Nah, pada banjir kemarin ada rumah yang hanyut, jalan putus. Nah, longsor, jembatannya juga banyak yang putus. Nah, jadi agak besar juga musibah yang kemarin guys. Sangat fenomenal sekali musibah khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu tepatnya Kecamatan Bayang Utara. Dan Kecamatan Bayang ini relatif aman. Ada banjir juga guys, tapi tidak separah dengan Kecamatan Bayang Utara. Nah, jalan baru menembus antara pesisir selatan dengan Solo ini juga longsor guys. Makanya pada tahun baru sekarang tidak ada orang melewati pergi rekreasi ke Alahan Panjang. Kalau seandainya jalannya bagus kemarin guys, kita prediksi orang akan ramai sekali guys ke Alahan Panjang. Karena di Alahan Panjang itu view-nya sangat cantik sekali. Ada danau kembar dan juga tempat penginapan homestay yang sangat keren-keren. Makanya disebut julukan negeri Eropa. Eropanya Sumatera Barat. Ya memang guys, kalau kita lihat view-nya dari udara, kayaknya seperti negeri Swiss di Eropa sana guys. Nah, jadi
kita sangat bersyukur juga alam Sumatera Barat ini dianugerahi suasana alam yang sangat indah. Ya, begitulah guys. Sumatera Barat ini objek wisatanya sangat bagus. Masing-masing daerah punya ciri khas dan keunikannya masing-masing. Seperti Bukit Tinggi ada Jam Gadangnya dan Ngaresiano. Payakumbuhnya ada Lembah Arau dan Batang Tabi. Pesisir selatannya ada Mande dan Pantai Cerocok dan ada Jembatan Akar. Nah, mirisnya guys, di Bayang Utara ini kan ada objek wisata Jembatan Akar yang dibangun pada tahun 1902 dulu. Ada seorang kakek yang menghubungkan dua nagari, yaitu nagari Pulut-Pulut dengan Lubuk Silau. Nah, dihubungkanlah dengan akar beringin dengan akar kubang nih guys. Nah, sampai sekarang udah lebih 100 tahun. Nah, karena banyak dahsyatnya banjir kemarin, sempat kena nih guys, putus sedikit tapi nggak putus total. Nah, butuh perbaikan guys, butuh waktu untuk menyambungkan kembali. Nah, sementara waktu yang dibutuhkan untuk memperbesar akar itu sangat lama sekali, butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi untuk sementara ini guys, jembatan ini belum bisa kita lewati. Hanya bisa kita tempat berfoto saja di sana dengan latar belakang Jembatan Akar. Ini satu-satunya keindahan alam eksotik yang ada di dunia guys, yaitu adanya Jembatan Akar yang menghubungkan dua nagari, karena dua nagari ini dilalui oleh sungai Batang Bayang. Nah, begitulah cara orang dulu supaya bisa melewati, menyeberang sungai dengan membuat jembatannya. Nah, sekarang negeri ini sudah ada pula jalan tembus yang kita jalani sekarang nih guys, yaitu sampai ke Alahan Panjang. Nah, sekarang orang Alahan Panjang pergi ke daerah pesisir selatan ini lewat jalan ini guys, dan orang pesisir pergi ke Alahan Panjang juga lewat jalan ini. Tapi karena musibah kemarin banyaknya longsor karena jalan masih baru dan kiri kanannya pohon-pohon masih belum banyak yang tumbuh rindang. Akhirnya hujan lebat kemarin yang tanpa henti, yang hujan terus-menerus menyebabkan jalan tertimbun. Tapi sudah dibenahi guys. Kalau sepeda motor ini sudah bisa lewat, dan mobil mungkin juga sudah bisa lewat, dan hari sudah mulai bagus. Ya, mudah-mudahan untuk Lebaran besok kita bisa menikmati rekreasi ke Alahan Panjang. Nah, beginilah guys, hampir tiba kita ini guys. Ini sudah memasuki daerah Tabe Au, Nagari Telau, tempat tinggal kita. Nah, saya juga orang Bayang ini guys, cuma lama tinggal di Padang, lahir di Padang dan besar di Padang. Nah, kebetulan pindah ke daerah ini sekaligus menjadi kampung istri kita guys, yaitu Talauk Bayang, dan kita negerinya Pulut-Pulut di Kecamatan Bayang Utara. Itulah kampung kita guys. Jadi kita ini satu nagari, satu kecamatan, dan satu kabupaten. Nah, begitulah guys.
Ibaratnya kita pulang kampung sambil menikmati masa persiapan pensiun yang akan kita jalani. Jadi makanya saya bilang kita enjoy saja guys. Hidup ini kita jalani prosesnya sambil menikmati. Ya, mungkin cerita kita sampai di sini dulu guys. Nanti di lain waktu kalau ada momen-momen yang menarik lain akan kita videokan lagi guys. Oke, baik guys, kita nikmati perjalanan ini guys. Sebentar lagi akan sampai ke rumah kita. Oke guys. Ibu tuh tahu dulu. Ini orang rumah dia. Kadang memang rumahnya gini, bayangkan gini dah. Kau bisa tanam aja. Awak berdua bisa tiga aja ya. Tapi kau tiga rina. Jadi begitu. Terima kasih sudah menyimak. Akhirman Ahdan.